Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan baca kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ta'ala umurahu fi sihatin wa afiyah. Pertemuan 128. Masih di rukun iman yang keempat ya. Iman kepada para rasul bagian ke-8. Ismatul Anbiya, ya, halaman 200 ya. Kemarin terakhir yang kita baca Mu'jizatul Quran. Halaman 200. Ismatul Anbiya, ya, kemaksuman para nabi. Ini termasuk bagian dari iman kepada para rasul. Syekh Shalih hafizahullah beliau mengatakan al-ismah al-mana'ah. Ya. Penghalang, pagar, ya. Wal i'tisam al-istimsak bisyai'. I'tisam artinya istimsak bisyai'. Berpegang dengan sesuatu. Wal muradu bil ismah huna, itu semua tadi pengertian secara bahasa. Tapi yang dimaksud dengan kemaksuman para nabi, yang dimaksud dengan maksum itu apa? Hifdzullah li anbiya'ihi minadz-dzunub wal ma'asi. Penjagaan dari Allah kepada para nabinya dari dosa-dosa dan maksiat. Itu yang dimaksud dengan kemaksuman. Ya. Penjagaan dari Allah kepada para nabi dari dosa-dosa dan maksiat. Jadi Allah menjaga para nabinya ya dari terjerumus dalam dosa ataupun maksiat. Itu yang disebut dengan kemaksuman para nabi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hakiyan al-khilaf wa mubayyinan ar-rajih fi hadhihi masalah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan perselisihan perselisihan manusia tentang kemaksuman para nabi. Kemudian beliau menjelaskan pendapat yang benar dalam perkara tersebut. Al-anbiya salawatullah alaihim ma'sumun fi ma yukhbiruna bihi anillahi subhanahu wa ta'ala wa fi tablighi risalatihi bittifaqil ummah. Ya. Umat Islam satu kata. Umat Islam sepakat, ijma, satu kata bahwa para nabi mereka itu maksum. Ya. Terjaga dari kesalahan dan dosa dan maksiat dalam segala perkara yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka maksum. Dalam segala apa yang mereka beritakan, mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka maksum, enggak ada kesalahan. Wa fit tablighi risalatihi. Dan umat Islam juga sepakat satu kata bahwa para nabi maksum juga dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekhul Islam ini sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Kalau para nabi itu maksum dalam menyampaikan wahyu dari Allah dalam segala apa yang mereka sampaikan dari Allah. Baik mereka dalam keadaan ya sehat ataupun sedang sakit, ya mereka dalam keadaan luang ataupun dalam keadaan sibuk.
Kalau menyampaikan wahyu dari Allah maka maksum, terbebas dari kesalahan. Dijaga oleh Allah SWT dari kesalahan. Ya. Bahkan meskipun sedang terkena gangguan sihir, seperti Nabi SAW, beliau terkena gangguan sihir. Beliau terkena gangguan sihir di akhir kehidupan beliau. Disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid Al-A'sam. Sampai mengalami halusinasi. Ya. Merasa melakukan sesuatu padahal tidak. Tapi hal itu tidak mengganggu, ya, tidak mempengaruhi wahyu dari Allah yang harus beliau sampaikan kepada umat. Ini sepakat kaum muslimin. Walihadza wajibal imanu bikulli ma atau. Oleh karenanya wajib diimani segala apa yang disampaikan, segala apa yang datang dibawa oleh para nabi, wajib diimani. Nah, kalau nabi-nabi terdahulu, untuk kita tahu apa yang dibawa oleh para nabi terdahulu itu benar-benar dibawa para nabi atau tidak, ya, kita tes, ya, kita tes dengan kita uji dengan apa yang ada di dalam syariat kita, dengan apa yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi SAW itu muhaiminan alaih, menjadi hakim yang menguji kebenaran, ya, apa yang dinisbatkan, apa yang diberitakan, disandarkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Surat Al-Baqarah ayat 136 137. Kalian katakanlah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada segala apa yang Allah turunkan kepada kami, dan segala apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat. Asbat itu anak-anak Yakub, yang 12 orang itu. Wa ma utiya Musa, dan kami beriman terhadap apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim, dan segala apa yang diberikan kepada para nabi dari Allah Azza wa Jalla. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kemudian mengatakan kami enggak beriman kepada Nabi Isa. Ya, kalau nabi yang lain kami beriman. Enggak, kami enggak begitu. Kami beriman kepada semua nabi. Nahnu lahu muslimun. Dan kami hanya kepada Allah berserah diri. Fa in amanu bimithli ma amantum bi. Kalau mereka beriman kepada seperti apa yang kalian imani wahai para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, maka berarti mereka di atas kebenaran. Jadi tolok ukur keimanan orang itu benar atau enggak diuji dengan apa yang diimani oleh para sahabat. Fa in tawallaw, tapi kalau mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, berarti mereka berada dalam, ya, kebinasaan, kesengsaraan. Fa sayakfikahumullah, Allah yang akan, ya, melindungi kamu dari mereka, mewakili kamu dari mereka, mencukupkan dirimu dari mereka. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu Dia adalah Maha mendengar
lagi Maha mengetahui. Wa qala walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Surat Al-Baqarah 177. Akan tetapi yang namanya albir, kebajikan itu siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dan para nabi. Wa qala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baqarah ayat 285. Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepada beliau dari Allah Azza wa Jalla. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang mukmin. Kullun masing-masing amana billah. Masing-masing beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab dan para rasul. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari para rasul, semua kami imani. Ya. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami ya percayai dan kami taati. Ya, ampunilah kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya. Jadi ini ayat-ayat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberi pelajaran kepada kita bahwa kita wajib mempercayai, mengimani, mentaati segala apa yang datang dari para rasul. Segala apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya bahwa segala apa yang disampaikan oleh Nabi kita SAW dan oleh para nabi-nabi yang lain itu maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Kalau yang disampaikan oleh Nabi SAW itu ada kesalahan, kita nggak diperintahkan untuk mengikutinya pastinya, ya kan? Ada dosa, innallaha la ya'muru bil fakhsya. Allah itu nggak memerintahkan berbuat dosa. Allah nggak akan memerintahkan berbuat dosa. Ya. Berarti kalau Allah perintahkan kita mengikuti, menerima dan mengikuti segala apa yang dibawa oleh Rasul, berarti segala apa yang dibawa oleh Rasul itu maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Beliau mengatakan rahimahullah, hadhil isma tsabita lil anbiya dialah yahsulu biha maqsudun nubuwah war risalah. Kemaksuman yang Allah tetapkan bagi para nabi ini menjadi sebab ya tujuan utama diutusnya nabi dan rasul tercapai, menjadi sebab tercapainya tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Nah, kalau para nabi dan rasul nggak maksum dalam menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari Allah, ya, maka nggak ada artinya mereka jadi nabi dan rasul. Ya. Fa inna nabi huwal mumbi'u anillah. Yang namanya nabi itu secara bahasa artinya orang yang menghabarkan dari Allah Azza wa Jalla. War rasul huwa alladzi arsalahu Allah taala. Sedangkan rasul, arti kata rasul, kata dasarnya, arti dasarnya adalah siapa yang diutus oleh Allah membawa risalah. Kullu rasulin nabi walaysa kullu nabi rasulan. Setiap rasul mesti nabi, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap nabi itu rasul, setiap rasul mesti nabi. Wal isma fima yuballighunahu anillah tabitah. Dan kemaksuman dalam segala apa yang mereka sampaikan kepada umatnya dari Allah Azza wa Jal, sabitah, itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang terakui. Fala yustaqar fi dzalika khata' bi ittifaqil muslimin. Maka kaum muslimin sepakat kalau ada kelupaan, kelalaian dari nabi, gak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau terjadi kelupaan dari Nabi, nggak akan dibiarkan. Kelalaian dari Nabi nggak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu konsekuensi sebagai Nabi dan Rasul. Beda dengan selain Nabi dan Rasul. Nggak masum selain Nabi dan Rasul. Ya, sehingganya bersyukur kalau ketika melakukan kesalahan itu segera dapat hidayah, itu bersyukur. Ya, orang kalau banyak tobat, melakukan kesalahan, langsung segera bertobat, ya, itu bersyukur sekali itu. Ya, bukan Nabi, ya, tapi dapat nikmat seperti itu. Ya, kalau Nabi sudah konsekuensi jadi Nabi itu. Kalau ada kesalahan, tidak akan dibiarkan oleh Allah SWT, akan langsung, ya, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsekuensi dari kemaksuman. Ila angkal. Selanjutnya beliau mengatakan, wa ammal ismatu fi ghairi ma yata'allaq bi tablighir risalah. Adapun apakah para nabi itu maksum, ya, dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan wahyu yang harus disampaikan. Ya, perkara-perkara yang enggak berkaitan dengan apa? Wahyu dari Allah yang harus disampaikan. Nabi keliru. Ya, misalkan, apakah ada kemaksuman dalam itu? Nabi bisa keliru atau tidak dalam masalah itu? Kemarin kita baca hadis apa? Barirah, budak perempuan yang menebus dirinya dengan dicicil kepada tuannya, kemudian minta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Ya, selama 9 tahun, per tahunnya 1 uqiyah itu. Setelah selesai, dibayar oleh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Barirah jadi wanita merdeka. Suaminya namanya Mughis. Ya, seorang budak, ya, namanya Mughis. Budak juga. Kalau bahasa kita budak yang buluan. Ya. Seorang budak hitam. Ya, Mughis. Belum merdeka. Masih jadi budak. Barirah sudah merdeka. Sehingga Barirah nggak mau lagi dengan Mughis. Dengan suaminya ini. Ya. Maka suaminya ini ngikutin Barirah terus kemana-mana. Ya, sampai nangis. Saking cintanya kepada Barirah. Tapi Barirah udah merdeka. Suaminya belum. Ya. Maka Nabi SAW berkata kepada Barirah, ya, kamu enggak lihat, ya, Mughis itu bagaimana cintanya dia kepada kamu. Ya kan suaminya kan tadinya kan. Ya. Coba kamu pertahankan pernikahan kamu, rumah tangga kamu dengan Mughis, dengan suami kamu. Nah, apakah kata-kata Nabi kepada Barirah ini berkaitan dengan wahyu yang harus Nabi sampaikan kepada umatnya dari Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Bukan. Ya. Maka Barirah tanya, ya, ini wahyu dari Allah ataukah saran dari Anda wahai Nabi? Ya, bal ra'yun, kata Nabi SAW, saran bukan wahyu. Saran. Maka Barirah tetap tidak mau balik kepada suaminya yang masih budak. Enggak berkaitan dengan wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada umatnya. Nabi kan manusia juga. Enggak semua yang beliau sampaikan, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi datang ke kota Madinah. Di Mekah enggak ada kebun kurma di Mekah. Di Mekah nggak ada kebun kurma.
Datang ke Madinah, Madinah kebun kurma semua. Nabi nggak melihat kalau di Mekah itu, Nabi nggak pernah melihat kalau namanya kurma itu harus disilangkan, dikawinkan. Kayak salak, kayak panili. Ya, salak, panili, apalagi Pak Zeb, harus dikawinkan. Kalau nggak dikawinkan nggak berbuah. Jadi kurma harus dikawinkan. Tidak bisa penyerbukan sendiri, nggak bisa. Kalau mangga, rambutan kan nggak perlu dikawinkan kan, kelapa perlu dikawinkan. Tapi ini kurma harus dikawinkan supaya bunganya jadi buah. Karena nggak bisa penyerbukan sendiri, harus disilangkan. Ya, karena Nabi mungkin belum pernah lihat di Mekah, jadi Nabi menegur supaya dibiarkan aja, nggak usah disilangkan. Nah, para sahabat ngikutin kan, namanya ini Nabi, para sahabat di Madinah ngikutin, nggak panen, nggak berbuah, kurmanya nggak berbuah. Ya, maka kemudian ada sahabat dari Madinah yang ngasih tahu beliau kalau kurma harus harus ditakbir, harus disilangkan, harus ditakbir namanya, disilangkan. Ya. Baru Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ya. Jadi makanya Syekhul Islam mengatakan sekarang kalau perkara dari Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain yang tidak berkaitan dengan wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada umatnya, apakah Nabi dan para Nabi itu maksum juga? Dijaga dari kesalahan dan dosa juga. Falinasi fi niza. Ya. Manusia dalam perkara ini berbeda pendapat. Hal huwa thabit bil aql au bis sama. Ya. Kalau maksum, kata Syekhul Islam, kalau maksum dalam perkara-perkara yang enggak berkaitan dengan wahyu, kalau maksum, apakah kemaksuman itu ditetapkan berdasarkan wahyu, ataukah kemaksuman itu bisa dilogika? Ya, perkara yang bisa dirasio, dilogika. Wa mutanaziun fil isma minal kabair was-shaghir aw min ba'dihha. Mereka juga berselisih. Orang-orang juga berbeda pendapat, para ulama juga berbeda pendapat. Ya, apakah para nabi itu maksum dari dosa besar, maksum dari dosa-dosa kecil, ataukah maksum dari sebagiannya? Pernah ingat ayat Abasa? Abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam dan berpaling. Ya. Anjahul a'ma, ada orang yang buta datang kepada Nabi bertanya tentang iman, sementara Nabi sedang mendakwai para bangsawan. Ada orang kelas bawah buta lagi datang kepada Nabi. Nabi bermuka masam. Bahasa kita, iki jan wong ora ngerti, ya, orang papan ora ngerti, foto kromo unggah-ungguh, ngerti aku ki nyeramai para bangsawan kok ya melu nyepak. Para bangsa orang Arab itu begitu, mereka nggak kayak tempat kita. Kalau tempat kita itu biasa aja, orang kaya-kaya dengan orang kelas bawah biasa aja tempat kita kan, ya biasa aja. Acara apa bareng-bareng biasa, duduk bareng bersama. Ya, bareng bersama, ngaji bareng, ya, sholat id bareng. Di tempat kita kan gitu, gak ada kan? Tempat kita, ya, rapat RW untuk yang kelas A, grade A, ya kan? Itu ada rapat RW sendiri. Yang grade D, yang kelas-kelas bawah itu ada rapat RW sendiri. Nggak ada tempat kita, bareng aja.
Kalau Arab enggak dulu. Ya sampai sekarang tabiat itu juga masih di sana masih. Enggak. Kalau sama orang-orang orang-orang kere-kere gitu, mereka merasa jijik gitu, bahasa kita, merasa jijik. Ya, tabiat mereka enggak bisa ngumpul. Ya, itu tabiat jahiliyah. Ya, tabiat jahiliyah. Ya. Nah, sekarang sebagian dai nasallahu salam alafiyah ya mulai bikin kelas seperti itu. Ya. Bikin kelas pengajian bukan di masjid, bikin kelas pengajian kayak teater aja. Ya. Sewa gedung, dibikin teater pakai efek lampu, ya kan? Di kelas-kelas yang ngaji ke situ yang bisa orang yang berkelas-kelas semua. Ya, yang berani bayar. Ya. Masuknya berapa? 2 juta. Ya. 2 juta untuk 1 jam. Per orang. Bukan keroyokan 2 juta. Per orang 2 juta. 1 jam. Ya. Ustadznya ceramahnya berdiri, pakai lampu sorot ke sana kemari. Efek lampu. Kayak teater. Ya. 2 juta. Ini orang-orang yang pengajian kelas 2 juta, 3 juta ini, dia per orangnya sampai naik MRT saja nggak mau bareng sama yang pengajian kelas kita. Nah, yang pengajiannya biasanya tabligh akbar yang gratis-gratis itu nggak mau dia bareng. Ya, naik MRT-nya harus beda. Ya, tabiat jahiliyah itu. Sallallahu alaihi. Nabi ketika itu, tapi orang Arab ya tabiat Arab, lagi nyeramain apa? Orang-orang bangsawan, orang-orang kaya kelas atas, ada orang kelas bawah buta lagi ikut nimbrung. Ya, Nabi bermuka masam dan berpaling dari orang itu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu kesalahan. Tidak boleh seperti itu, ya. Kasih sekali, isanya itu baru 6:30 kurang. Jamnya itu. Iya. Amhalil ismah innama hiya fil iqrar 'alaiha la fi fi'liha. Ya, ataukah kemaksuman para nabi itu artinya kalau nabi melakukan kesalahan enggak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan segera, ya, meskipun itu dosa kecil, kesalahan kecil, akan segera diralat oleh Allah SWT. Am la yajibul qaul bil ismah illa fit tabligh faqat. Ataukah yang namanya maksum itu hanya dalam perkara menyampaikan wahyu dari Allah saja. Nah, ini wahal tajibul ismah minal kufri wa dzunub qabla mab'ats Allah, sampai mereka berselisih, ya, yang sebenarnya enggak perlu dibahas. Kata Imam Ahmad ini dari orang-orang filsafat. Apakah nabi sebelum diutus jadi nabi, sebelum diangkat jadi nabi, itu maksum dari kekafiran dan dosa apa tidak? Imam Ahmad ketika dilaporin ada orang yang ngebahas itu, Nabi Muhammad ini sebelum diangkat jadi nabi, sebelum usia 40, ya, Nabi Muhammad itu beragama seperti agama kaumnya. Agama apa? Agama kaumnya syirik. Ya. Kata Imam Ahmad itu penyakitnya orang ahlul kalam, penyakitnya orang-orang filsafat itu. Wal iyadzubillah, kata beliau. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Itu penyakitnya orang-orang ahlul kalam, filsafat yang disusupkan kepada kaum muslimin, ngebahas hal-hal kayak gitu. Wal qaulu alladhi alaihi jumhurun nas wa huwal muwafiq lil atharil manqulah 'anis salaf itsbatul ismah minal iqrar 'ala dzunubi mutlaqan. Ya, warad 'ala man yaqul innahu yajuz iqrarum 'alaiha. Pendapat mayoritas ulama
Dan itu yang sesuai dengan dalil-dalil serta ucapan para salaf, ajaran para salaf, bahwa yang namanya nabi itu maksum dari dibiarkan ya melakukan kesalahan. Ya, kalau sampai ada nabi melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, ya, maka pasti akan langsung diralat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksum dari dibiarkan melakukan dosa dan kesalahan. Oh, berarti nabi bisa melakukan dosa. Lah Nabi Adam itu diusir dari surga melakukan apa? Nabi Adam diusir dari surga melakukan apa? Melakukan dosa kan? Melakukan dosa. Nabi Musa lari ke Madian. Kenapa? Mukul orang kan? Bunuh orang, sekali pukul mati. Ya. Nabi Muhammad SAW tadi ketika ada orang kelas miskin, buta, ikut nimbrung, Nabi sedang dakwain orang-orang bangsawan, orang-orang kaya, Nabi nggak suka. Sampai mukanya masam dan berpaling dari orang itu. Salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Abasa. Ya, enggak dibiarkan. Jadi kata beliau, pendapat mayoritas ulama, ya, kalau Nabi itu melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, dosa, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan langsung diralat. Itu yang namanya kemaksuman para nabi dari dosa dan kesalahan yang tidak berkaitan dengan apa tadi? Wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada umat. Ya. Nabi pernah keliru nggak sholat? Nabi pernah keliru nggak sholat? Nah, kalau nggak keliru kita nggak ngerti sujud sahwi. Nah, keliru kan? Nabi sholat, ya zuhur atau asar dalam hadis Abu Hurairah pernah kita baca hadisnya. Harusnya 4 rakaat, baru 2 rakaat sudah salam. Terus meninggalkan tempat sholatnya, tempat pengimamannya, mihrabnya, pergi duduk, ya di batang kurma. Ya, tumpukan batang kurma. Orang pada segera keluar. Ada salah satu Dzul Yadain namanya. Orang yang tangannya panjang secara fisik datang kepada Nabi. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, nggak berani nanya. Orang itu nanya. Ya. Anasita ya Rasulullah am kusiratis shalah. Ya. Kata Nabi, lam ansa walam tuksor. Wahai Nabi, Anda lupa atau mengkosor sholat? Anda lupa atau sholat zuhur sudah dirubah jadi 2 rakaat? Kata Nabi, aku nggak lupa, sholat zuhur juga nggak dirubah jadi 2 rakaat. Bala, ya, salam ta'ala rakaatain. Kata orang itu, Anda salam baru 2 rakaat wahai Nabi. Ya, maka Nabi cross check kepada Abu Bakar. Akama qala Dzul Yadain. Pada Abu Bakar, Umar yang masih ada di situ. Apa yang terjadi seperti yang dilaporkan oleh Dzul Yadain? Nabi lupa. Kan? Bala ya Rasulullah, para sahabat menjawab, benar wahai Rasul. Maka kemudian beliau takbir lagi, takbiratul ihram, menambahi 2 rakaat. Kemudian Suzahwi, kemudian beliau berceramah. Ya. Inama ana bashar, saya ini manusia, saya juga mengalami lupa dan sebagainya. Nggak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kelalaian, ada kelupaan, ada kesalahan, ya. Ini maknanya itsbatul ismah minal iqrari ala dzunubi mutlaqan. Ya. Nabi itu maksum dari, ya, berlarut-larut dalam kesalahan. Mau dosa besar ataupun dosa kecil yang nggak berkaitan dengan wahyu yang harus disampaikan. Dan para salaf itu membantah siapa yang mengatakan, ya, bisa saja Nabi itu berlarut-larut dalam kesalahan, dalam dosa, bisa saja. Enggak. Ya. Dalil-dalil tidak berbicara seperti itu. Ya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa? Ya,
argumentasi ya masing-masing. Yang penting kita tahu bahwa satu, kalau berkaitan dengan wahyu yang wajib disampaikan kepada umatnya yang namanya para nabi itu maksum. Ya, terjaga dari kesalahan dan kekeliruan. Yang kedua, kalau tidak berkaitan, ya, apakah nabi itu bisa salah, bisa melakukan dosa yang enggak berkaitan dengan wahyu yang harus disampaikan? Ya, kata Syekhul Islam, mayoritas kaum muslimin, mayoritas ulama, ya, dan itu yang diriwayatkan dari para salaf, ya, mereka para nabi itu maksum dari berlarut-larut dalam kesalahan. Ya, artinya nabi itu kalau melakukan dosa dan kesalahan akan langsung diralat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya dan dalil-dalilnya insyaallah oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah.